Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Afifa Nadira dari kelompok 4. Adapun teman saya yang bernama Devi Lutfia dan Putri Melinda Sari. Kita akan mempresentasikan hasil kelompok kita yang berjudul Strategi Perencanaan Investasi Harta Waris Jangka Panjang untuk mengoptimalkan nilai harta tahun 2074. Di sini ada latar belakang, yaitu pengelolaan harta waris merupakan aspek penting dalam perencanaan keuangan keluarga. Pada umumnya, harta waris ditinggalkan oleh seorang beresiko menyusut apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu cara yang efektif untuk menjaga dan meningkatkan nilai harta waris adalah melalui investasi. Situasi ekonomi global pada tahun 2022 hingga 2023 memperlihatkan ketidakstabilan yang signifikan, terutama akibat inflasi pada ketidakpastian pasar keuangan yang dipicu oleh berbagai faktor global. Dalam kondisi konteks ini, ahli waris perlu mempertimbangkan strategi investasi jangka panjang yang dapat melindungi bahkan meningkatkan nilai aset mereka agar terhindar dari dampak inflasi yang mengerus daya beli harta waris. Oleh karena itu, investasi pada instrumen yang memberikan imbal hasil lebih tinggi dari tingkat inflasi seperti reksadana atau deposito dapat menjadikan solusi strategi untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan nilai aset waris. Beberapa variabel utama dalam perencanaan ini adalah deposito dan saham yang menghitung future value FV atau nilai masa depan yang diharapkan. Present value PV sebagai modal awal investasi, inflasi, serta rasio keuntungan perusahaan seperti rasio probabilitas dan lever. Variabel-variabel ini menentukan berapa besar kebutuhan investasi saat ini untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selain itu, pertumbuhan saham juga menjadi faktor yang penting dalam pengelolaan harta waris. Harga saham yang cenderung meningkat dalam jangka panjang memberikan peluang bagi ahli waris untuk mengembangkan nilai aset waris melalui investasi di saham. Dengan menggabungkan perhitungan PV dan FV, serta mempertimbangkan inflasi dan performa harga saham, perencanaan investasi harta waris dapat lebih akurat dan menguntungkan dalam jangka panjang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam menganalisis pertumbuhan nilai investasi harta waris, penulis menggunakan perhitungan future value dan present value dari investasi awal dalam jangka waktu 50 tahun dengan tingkat pengembalian tahunan 25%. Lalu di sini ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas. 1. Bagaimana cara merencanakan strategi investasi jangka panjang yang efektif untuk mengoptimalkan nilai harta waris. Yang kedua ada instrumen investasi apa yang paling sesuai untuk menjaga dan meningkatkan nilai harta waris dengan pertimbangan tingkat inflasi, resiko, dan profil ahli waris. Yang ketiga, bagaimana pengaruh investasi saham terhadap pertumbuhan nilai harta waris dalam jangka panjang. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menganalisis strategi investasi yang paling sesuai untuk mengoptimalkan nilai harta waris dalam jangka panjang. Yang kedua, menyusun perencanaan investasi selama 50 tahun ke depan dengan model pertumbuhan tetap. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk diversifikasikan aset guna meminimalisir resiko. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian yaitu teoritis, makalah ini akan menambah literatur tentang perencanaan investasi harta waris Indonesia. Secara praktis, makalah ini dapat
menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan investasi terkait harta waris. Selanjutnya ada ruang lingkup. Untuk ruang lingkup makalah ini adalah pada instrumen investasi yang aman dan memberikan pertumbuhan yang stabil seperti deposito dan reksadana. Kajian akan fokus pada investasi untuk harta waris 50 tahun ke depan yang dimana mulai dari tahun 2024 hingga 2074 dengan simulasi perhitungan yang mengikuti model pertumbuhan tahunan tetap sebesar 25%, dan perencanaan ini menggunakan pertumbuhan UMR serta data investasi harta waris untuk 50 tahun ke depan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis kebutuhan investasi FI. Nilai UMR dari tahun 2020 hingga 2024 digunakan sebagai basis perencanaan investasi dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 4,39%. Ini memberikan perkiraan dasar mengenai pertumbuhan ekonomi lokal dan digunakan sebagai referensi dalam menentukan kebutuhan investasi saat ini. Seperti gambar yang ada di bawah, perhitungan future value FV. Future value merupakan nilai investasi yang diharapkan pada akhir periode 50 tahun, dihitung berdasarkan bunga deposito sebesar 25% dan target peningkatan nilai investasi sebesar 25% dari nilai awal. Berikut ini perhitungan future value. Future value sama dengan investasi awal 2025 dikali 1 pertumbuhan investasi sama dengan 76,010715 dikali 1 plus 4,39% sama dengan 651.357.91828. Perencanaan harta waris untuk jangka waktu 50 tahun. Ilustrasi perhitungan dengan jangka waktu 50 tahun yaitu UMR 2024. Ada juga per tahun target 25% harta waris pertumbuhan UMR dan UMR pertumbuhan harta waris 2074. Nah. Kemudian ada analisa data investasi yang dibutuhkan saat ini. PV dihitung untuk mengetahui besaran dana investasi yang diperlukan pada awal perencanaan. PV dihitung dengan tingkat bunga 25% per tahun untuk menentukan besaran dana investasi yang dibutuhkan saat ini agar dapat mencapai nilai yang ditargetkan dalam 50 tahun ke depan. Berikut ilustrasi penggambaran harta waris dari tahun pertama hingga tahun ke-10, dilanjut hingga tahun ke-50. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Putri Melinda. Metode pemilihan investasi pada 2.1.2. 1. Cara menghitung pertumbuhan rata-rata harga saham. Saham memiliki karakteristik risiko tinggi dengan potensi pengembalian yang besar, yang berarti ada peluang untuk meraih keuntungan signifikan, tapi juga disertai dengan risiko yang tinggi. Segi potensi kerugian menurut Rohman dan Junaidi tahun 2014. 2. Cara pertumbuhan rata-rata earning. Earning per share. Perusahaan menunjukkan seberapa banyak modal yang dimiliki perusahaan dan bersedia untuk para investasi. Kenaikan IPS berpengaruh dalam peningkatan perminatan saham, yang berakibat harga akan melonjak naik menurut Sari et al. Tahun 2022. Untuk menghitung rata-rata pertumbuhan earning, diperlukan laporan tahunan dari perusahaan yang
diinginkan selama 5 tahun terakhir. C. Analisa fundamental. Memilih saham juga dapat dilakukan melalui analisa fundamental. Analisis ini beranggapan bahwa terdapat saham-saham yang memiliki nilai intrinsik atau nilai tetap true value seperti yang diperkirakan investor. Nilai intrinsik tersebut tergantung pada kemampuan perusahaan menghasilkan laba, potensial earning, menurut Wibowo tahun 2011. Beberapa teknik analisis fundamental yang sering digunakan antara lain: 1. Rasio profitabilitas. Di rasio profitabilitas terdapat A. Return on asset atau ROA. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dapat memanfaatkan semua aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan setelah pajak. Adapun untuk menghitung return on asset seperti ini. B. Gross profit margin. Gross profit margin adalah presentasi laba kotor dibanding dengan penjualan. Semakin tinggi gross profit margin, semakin baik kondisi operasional perusahaan. Karena ini menunjukkan bahwa harga produk penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah gross profit margin akan semakin kurang naik kinerja operasional perusahaan. 2. Rasio likuiditas. Current ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang segera jatuh tempo saat ditagih. Adapun rumus untuk menghitung current ratio seperti berikut. 2.2 Pelaksanaan. Setelah merumuskan rencana investasi, langkah berikutnya adalah pelaksanaan. Dalam tahap ini, ahli waris perlu mengambil tindakan yang akan berdasarkan rencana yang telah disusun. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah deposito yang memberikan bunga tetap. Dalam skenario ini, jika mengenai nilai upah atau UMR dari tahun 2020 hingga 2024 dengan rata-rata tingkat perubahan sebesar 4,39% dan bunga-bunga deposito sebesar 25%. Ahli waris dapat menargetkan 25% dari investasi awal dengan tujuan penyerahan harta waris dalam waktu 50 tahun ke depan. Melalui deposito ini, ahli waris dapat memastikan keamanan modal dan pengembalian yang stabil meskipun pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi saham. Ini langsung ini ya, bilang, ada ini dah. Kok ada ini sih? Tapi gara-gara ini apa ya? Oh ini ya, pemilihan investasi ya. Oh ini deh. Hah? Nat? Ya, buat stepnya. Kedipnya gimana? Nggak ada. Berarti aku baca di sini ya, sedangkan ini ya. Sedangkan untuk investasi saham dari perusahaan gudang garam, Cimory dan Arko pada pembahasan berikut. 2.2.1 PT Gudang Garam Tbk. Sejarah PT Gudang Garam sendiri adalah perusahaan rokok termuka di Indonesia yang terdiri sejak tahun 1958 di Kediri, Jawa Timur. Sejak awal berdirinya, Gudang Garam telah dikenal luas baik di dalam negeri maupun di mancanegara. PT Gudang Garam bersama anak perusahaannya bergerak dalam produksi dan penjualan rokok di Indonesia maupun di pasar internasional. Perusahaan ini memiliki segmen usaha antara lain rokok, karton, infrastruktur, dan segmen lainnya. Berikut adalah pertumbuhan rata-rata saham dan earning yang terdapat pada PT Gudang Garam Tbk.
Grafik menunjukkan tren penurunan harga saham PT Gudang Garam selama 5 tahun terakhir. Pada awal periode, harga saham berada di sekitar level yang lebih tinggi, tetapi secara bertahap mengalami kenaikan signifikan secara keseluruhan. Harga saham Gudang Garam naik hingga sekitar 21,33% selama periode maksimal. Pada hari perdagangan terakhir, harga saham PT Gudang Garam Tbk mengalami kenaikan sebesar Rp13.225. Gambar 2.2.1 pertumbuhan rata-rata earning pada PT Gudang Garam Tbk. Dari perkembangan pertumbuhan rata-rata earning PT Gudang Garam ini, data tersebut menunjukkan rata-rata earning dalam waktu 5 tahun terakhir dilihat meningkat dari tahun 2019 hingga 2013. Walaupun 2022 terjadi penurunan disebabkan oleh pandemi COVID-19, namun di tahun berikutnya mengalami peningkatan kembali dengan earning per share hingga 27% kenaikan dan membuktikan bahwa perusahaan secara signifikan meningkat laba bersihnya dengan rata-rata persentase 11,96%. Berikut adalah analisis fundamental. Di sini terdapat rasio keuangan perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk. Berdasarkan rasio keuangan di atas, dapat diketahui bahwa gross profit margin perusahaan akhir pada tahun 2023 yaitu 20,6% dan return on equity total aset dan ekuitas perusahaan ini. Di kamu terekam kan? Di kamu terekam kan? Ada suaranya nggak? Ada di kamu? Kamu sekalian nggak itu kan? buka itu kan? Maksudnya kamu nggak buka aplikasi yang lain kan? Mungkin kamu buka aplikasi yang lain. Oke. Tadi aku baca sampai mana Kak? Bursanya. Berikut 2.2.2 PT Cisarua Mountain Dairy. Sejarah PT ini yang didirikan pada tahun 1993 di Cisarua, Jawa Barat, yang bergerak di bidang produksi dan penjualan produk susu serta olahan daging di Indonesia. Perusahaan ini dikenal luas berkat merek Cimory untuk produk susu dan yogurt, serta Kenzer untuk produk daging, olahan premium seperti sosis, nugget, bakso, dan lain-lain. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk juga menjalankan bisnis perdagangan grosir dan retail, serta menyediakan layanan transportasi dan pergudangan. Grup ini mengelola beberapa restoran yang berlokasi di Bogor, Semarang, dan Pasuruan. Meskipun berkantor pusat di Jakarta, Cisarua Mountain Dairy tetap mempertahankan akar lokalnya sebagai salah satu produsen bermuka di bidang produk susu dan daging olahan di Indonesia. B. Rata-rata saham dan earning. Berikut adalah gambar dari pertumbuhan rata-rata harga saham dari PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. Grafik tersebut menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 59,11% pada harga penutupan terbaru. Saat ini berada di nilai Rp5.470.000 perdagangan terakhir. Harga saham mengalami beberapa koreksi tetapi harus terus pulih dan mencapai titik tertinggi baru pada tahun 2024. Berikut adalah pertumbuhan rata-rata earning dari PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. Ketiga, analisis keuangan.
dari PT Cisarua Mountain Tbk. Berikut adalah gambar rasio keuangan yang terdapat pada PT Cisarua. Berdasarkan rasio keuangan di atas, dapat diketahui bahwa gross profit margin pasar Cimory stabil dari 41,8% pada tahun 2023 menjadi 4,41,6%. Pada periode terkini menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan ini tumbuh signifikan selama setahun terakhir. Berikutnya di sini ada PT Bank Jago pada 2.2.3. Sejarah dari PT Bank Jago Tbk sendiri sebelumnya dikenal sebagai PT Bank Artos Indonesia. Didirikan pada tahun 1992 di Bandung. Perusahaan ini berganti nama pada tahun 2020 pada bulan Juni menjadi PT Bank Jago Tbk dan bertransformasi menjadi bank yang berfokus pada layanan perbankan digital serta pengembangan aplikasi keuangan. Bank Jago memiliki unit usaha syariah dan bertujuan menjadi bank berbasis teknologi yang berintegrasi dengan berbagai ekosistem digital untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar retail. Sebagai bank yang berfokus pada UMKM, Bank Jago menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan termasuk rekening giro, tabungan, deposit berjangka, serta deposito mudharabah. Selain itu, bank ini menawarkan kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumsi, kredit multiguna, dan lain-lainnya. Berikut tabel 2.1.1 Perencanaan Keuangan Investasi 50 tahun ke depan. Analisis ini menunjukkan bahwa nilai sekarang mencerminkan jumlah investasi yang diperlukan saat ini untuk mencapai target nilai masa depan tersebut dalam 50 tahun dengan tingkat bunga 25% per tahun. Tingkat bunga yang tinggi menunjukkan potensi pertumbuhan investasi yang signifikan, tetapi juga Ini langsung ini ya, bilang kok ada ini dah. Kok ada ini sih? Tapi gara-gara ini apa ya? Oh ini ya, pemilihan investasi ya. Oh ini deh. Hah? Nat? Ya, buat stepnya. Kreditnya gimana? Nggak ada. Berarti aku baca di sini ya, sedangkan ini ya. Sedangkan untuk investasi saham dari perusahaan gudang garam, Cimory dan Arko pada pembahasan berikut. 2.2.1 PT Gudang Garam Tbk. Sejarah PT Gudang Garam sendiri adalah perusahaan rokok termuka di Indonesia yang terdiri sejak tahun 1958 di Kediri, Jawa Timur. Sejak awal berdirinya, Gudang Garam telah dikenal luas baik di dalam negeri maupun di mancanegara. PT Gudang Garam bersama anak perusahaannya bergerak dalam produksi dan penjualan rokok di Indonesia maupun di pasar internasional. Perusahaan ini memiliki segmen usaha antara lain rokok, karton, infrastruktur, dan segmen lainnya. Berikut adalah pertumbuhan rata-rata saham dan earning yang terdapat pada PT Gudang Garam Tbk. Grafik menunjukkan tren penurunan harga saham PT Gudang Garam selama 5 tahun terakhir. Pada awal periode, harga saham berada di sekitar level yang lebih tinggi, tetapi secara bertahap mengalami kenaikan signifikan secara keseluruhan. Harga saham Gudang Garam naik hingga sekitar 21,33% selama periode
maksimal. Pada hari perdagangan terakhir, harga saham PT Gudang Garam Tbk mengalami kenaikan sebesar Rp13.225. Gambar 2.2.1 pertumbuhan rata-rata earning pada PT Gudang Garam Tbk. Dari perkembangan pertumbuhan rata-rata earning PT Gudang Garam ini, data tersebut menunjukkan rata-rata earning dalam waktu 5 tahun terakhir dilihat meningkat dari tahun 2019 hingga 2013. Walaupun 2022 terjadi penurunan disebabkan oleh pandemi COVID-19, namun di tahun berikutnya mengalami peningkatan kembali dengan earning per share hingga 27% kenaikan dan membuktikan bahwa perusahaan secara signifikan meningkat laba bersihnya dengan rata-rata persentase 11,96%. Berikut adalah analisis fundamental. Di sini terdapat rasio keuangan perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk. Berdasarkan rasio keuangan di atas, dapat diketahui bahwa gross profit margin perusahaan akhir pada tahun 2023 yaitu 20,6% dan return on equity total aset dan ekuitas perusahaan berikut 2.2.2 PT Cisarua Mountain Dairy. Sejarah PT ini yang didirikan pada tahun 1993 di Cisarua, Jawa Barat, yang bergerak di bidang produksi dan penjualan produk susu serta olahan daging di Indonesia. Perusahaan ini dikenal luas berkat merek Cimory untuk produk susu dan yogurt, serta Kenzer untuk produk daging, olahan premium seperti sosis, nugget, bakso, dan lain-lain. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk juga menjalankan bisnis perdagangan grosir dan retail, serta menyediakan layanan transportasi dan pergudangan. Grup ini mengelola beberapa restoran yang berlokasi di Bogor, Semarang, dan Pasuruan. Meskipun berkantor pusat di Jakarta, Cisarua Mountain Dairy tetap mempertahankan akar lokalnya sebagai salah satu produsen bermuka di bidang produk susu dan daging olahan di Indonesia. B. Rata-rata saham dan earning. Berikut adalah gambar dari pertumbuhan rata-rata harga saham dari PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. Grafik tersebut menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 59,11% pada harga penutupan terbaru. Saham ini berada di nilai rupiah Rp5.470.000 perdagangan terakhir. Harga saham mengalami beberapa koreksi tetapi terus pulih dan mencapai titik tertinggi baru pada tahun 2024. Berikut adalah pertumbuhan rata-rata earning dari PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. Ketiga, analisis keuangan dari PT Cisarua Mountain Tbk. Berikut adalah gambar rasio keuangan yang terdapat pada PT Cisarua. Berdasarkan rasio keuangan di atas, dapat diketahui bahwa gross profit margin pasar Cimory stabil dari 41,8% pada tahun 2023 menjadi 41,6%. Pada periode terkini menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan ini tumbuh signifikan selama setahun terakhir. Berikutnya di sini ada PT Bank Jago pada 2.2.3. Sejarah dari PT Bank Jago Tbk sendiri
Sebelumnya dikenal sebagai PT Bank Artos Indonesia. Didirikan pada tahun 1992 di Bandung. Perusahaan ini berganti nama pada tahun 2020 pada bulan Juni menjadi PT Bank Jago Tbk dan bertransformasi menjadi bank yang berfokus pada layanan perbankan digital serta pengembangan aplikasi keuangan. Bank Jago memiliki unit usaha syariah dan bertujuan menjadi bank berbasis teknologi yang berintegrasi dengan berbagai ekosistem digital untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar retail. Sebagai bank yang berfokus pada UMKM, Bank Jago menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan termasuk rekening giro, tabungan, deposit berjangka, serta deposito mudharobah. Selain itu, bank ini menawarkan kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumsi, kredit multiguna, dan lain-lainnya. B. Pertumbuhan rata-rata saham dan earning. Berikut adalah gambar dari pertumbuhan rata-rata saham dari PT Bank Jago Tbk. Dari grafik tersebut, harga saham PT Bank Jago menunjukkan pertumbuhan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir dengan kenaikan sebesar 2.239,60%. Tren ini stabil dan mengalami fluktuasi besar. Saham ini berada pada nilai rupiah 2.600 dengan kenaikan 111,98% dalam sesi perdagangan terakhir, menunjukkan bahwa harganya masih dalam fase konsolidasi setelah tren kenaikan yang panjang. Berikut adalah gambar pertumbuhan rata-rata earning dari PT Bank Jago Tbk. Dari perkembangan pertumbuhan rata-rata earning PT Bank Jago Tbk, data tersebut menunjukkan rata-rata earning dalam 5 tahun terakhir terlihat meningkat dari tahun 2019 hingga 2023. Selanjutnya 2.3 evaluasi. Evaluasi adalah terakhir yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa rencana investasi pelaksanaan berjalan sesuai harapan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kinerja investasi dan menyesuaikan strategi diperlukan. 2.3.1 Pertumbuhan rata-rata harga saham perusahaan. Pertumbuhan harga rata-rata perusahaan gudang garam yaitu sebagai berikut. B. Pertumbuhan harga saham Cimory yaitu sebagai berikut, gambar 2.2.2. Lalu yang C. Pertumbuhan harga saham Arto yaitu sebagai berikut, gambar 2.2.3. Lalu ada pembuktian 2.3.2 pembuktian factor value. Ilustrasi pembelian factor value dengan jangka waktu 50 tahun yaitu sebagai berikut. Selanjutnya bab 3 yaitu penutup. Dari kesimpulannya, dalam makalah ini terdapat 3 poin utama yang dapat disimpulkan terkait perencanaan dan evaluasi investasi dalam konteks penyerahan harta waris. Yang pertama yaitu pertumbuhan nilai investasi analisis menunjukkan bahwa PT Gudang Garam Tbk mengalami penurunan signifikan dalam harga saham, mencerminkan tantangan yang dihadapi perusahaan dan akibat pada menurunnya nilai investasi. Di sisi lain, yang kedua, perbandingan hasil investasi dan dengan target dalam hal pencapaian target. Hasil investasi di gudang garam tidak memenuhi ekspektasi investor sehingga memerlukan evaluasi kembali terhadap strategi investasi. Sebaliknya, Cimory berhasil memenuhi dan bahkan melampaui ekspektasi pertumbuhan, menjadikannya pilihan investasi yang menarik bagi investor yang mencari pertumbuhan yang stabil. Yang ketiga, analisis resiko dan imbal hasil. Dari segi resiko dan imbal hasil, gudang garam tinggi dengan
imbal hasil yang rendah mencerminkan ketidakpastian pasar yang signifikan. Sebaliknya, dari Cimory yang menawarkan resiko yang lebih rendah dan potensi imbalan hasil yang lebih rendah, menjadikan investasi yang lebih aman dan menarik bagi investor.